Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti Rais, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai surat dakwaan. Langsung saja. Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam bab 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, penuntut umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Sebagaimana Jaksa Agung telah mengeluarkan surat edaran tentang pembuatan surat dakwaan. Yang pertama, dakwaan tunggal, di mana dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Kedua, dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini disusun dakwaan secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Namun, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, dan jika salah satu telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Contohnya, pertama pencurian, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua penadahan, pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, dakwaan subsidiar, sama halnya dengan dakwaan alternatif, yang juga terdiri dari beberapa lapis dakwaan yang disusun secara berlapis, dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistem lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Contoh, primair, pembunuhan berencana, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar, pembunuhan, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keempat, dakwaan kumulatif, di mana dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Contoh, ke-1, pembunuhan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua, pencurian dengan pemberatan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketiga, pemerkosaan pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kelima, dakwaan kombinasi. Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan beberapa dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar. Contoh dakwaan kombinasi, ke-1, primair, pembunuhan berencana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar, pembunuhan biasa pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, primair, pencurian dengan pemberatan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar, pencurian pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.